Lubu akhirnya kalah oleh tubuh manusia fana. Tulang kakinya mulai patah. Meskipun Lubu merasa sangat tidak rela, ia terpaksa berlutut di tanah. Darah mengalir dari kakinya. Jelas ia tidak bisa bertarung lagi. Melihat pria yang keras kepala dan tak kenal takut di hadapannya, hati Thor dipenuhi rasa hormat. Tepat ketika ia hendak menghabisi Lubu, kuda sekutu merah berlari ke arena. Dengan setia, ia datang ke sisi Lubu dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Lubu untuk naik. Merasakan semangat juang kuda sekutu merah yang membara, semangat juang Lubu kembali menyala. Pasukan Lubu membentuk dinding manusia yang tinggi dengan saling menindih. Panglima kita tak terkalahkan. Suara sorak-sorai tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Lubu. Saat Siwa meragukan apakah ia bisa bertarung lagi, Lubu menunjukkan kepada para dewa apa arti seorang jenderal terbang. Lubu menahan rasa sakit yang hebat. Matanya melotot dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia benar-benar berdiri. Seluruh manusia bersorak gembira melihat Lubu yang begitu gigih. Thor tersenyum gembira. Lubu melompat dan naik ke kudanya. Tatapannya penuh keberanian. Kali ini, ia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa penyesalan. Mengejar puncak ilmu bela diri. Lubu pernah berlatih keras sendirian di puncak gunung. Dari pagi hingga senja, dan dari senja hingga malam. Setelah berhari-hari mengayunkan tombaknya, pecahan tombak Sky Piercer menumpuk seperti gunung. Akhirnya, suatu hari, Lubu menguasai teknik dewa yang luar biasa. Serangan penuhnya bahkan membelah atmosfer langit. Teknik ini dinamai Sky Eater. Setelah menggunakan jurus ini, Sky Piercer tidak hanya patah, tetapi hancur menjadi molekul. Namun, jurus ini ditakdirkan untuk kesepian, karena ia tidak bisa menggunakannya terhadap manusia. Hingga ribuan tahun kemudian, hari ini, Lubu akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Ia bisa menggunakan senjata terkuatnya untuk mengeluarkan jurus terkuatnya. Thor juga menggunakan Mjolnir, palu terkuatnya, untuk membalas lawan yang pantas dihormati ini. Sungguh sulit dibayangkan, aura keduanya tampak seimbang. Seluruh arena diselimuti cahaya suci, lalu melesat ke langit, menembus lapisan awan yang tebal. Cahaya di arena begitu menyilaukan hingga membuat mata tak bisa terbuka. Saat cahaya menghilang, tubuh Lubu tercabik-cabik. Valkyrie yang berubah menjadi Sky Piercer kembali ke wujud aslinya. Lubu benar-benar kalah. Ia menggigit lengannya yang palsu, lalu menepuk kuda sekutu merah. Dan dengan tekad bulat menerjang Thor. Thor mengerti, ia memberikan Lubu pukulan terhormat. Meskipun Thor memenangkan pertandingan, ia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Saat ia hendak meninggalkan arena, ia mendengar suara derap kaki kuda yang familiar. Ternyata itu adalah kuda sekutu merah yang berlinang air mata, dan pasukan Lubu yang setia. Mereka menunjukkan pada dunia arti setia hingga mati. Tunggu. Kita juga harus mengikuti Tuan Lubu. Persembahan perpisahan untuk sahabatku, Lubu Fengxian. Nama Tuan akan bergema di seluruh dunia bersama petir. Jika ada yang bisa menginjak-injak kesombongan para dewa, itu pasti Adam, nenek moyang umat manusia. Sebagai pria kedua dalam sejarah yang memakan apel, dia memiliki mata yang bisa meniru apapun. Semua orang berpikir ronde kedua sudah pasti dimenangkan. Lagi pula, dia adalah manusia pertama, Bapak Adam. Namun, tak disangka, lawan Adam adalah Zeus, raja para dewa. Meskipun Zeus terlihat lemah, begitu dia bertarung, dia langsung berubah menjadi pria berotot. Inilah wujud aslinya. Lagi pula, dia adalah pemimpin dari 12 dewa Olympus. Dewa Titan, Zeus. Pertarungan Ragnarok ronde kedua resmi dimulai. Zeus melompat dengan langkah aneh, dan langsung berada di depan Adam. Dia melayangkan tinjunya ke wajah Adam. Namun, tinju secepat kilat itu. Zeus sangat bersemangat. Tinju tadi mencapai kecepatan 0,01 detik. Ini semakin menarik. Zeus mulai menyerang Adam dengan kecepatan 0,001 detik. Adam selalu tetap tenang. Zeus tidak terima. Kecepatan meningkat lagi, 0,0001 detik. Meski tinjunya sudah meninggalkan bayangan, tetap tidak bisa mengenai Adam. Zeus sangat marah. Dia langsung mengeluarkan jurus andalannya, tinju meteor senja. Meski kecepatan tinju sudah mencapai batas, Adam tetap dengan tenang menghindari semuanya. Saat ini, kecepatan tinju telah mencapai 0,000001 detik. Namun tetap tidak bisa melukai Adam sedikit pun. Zeus makin kesal. Bahkan dia menggunakan kakinya, mengeluarkan jurus andalan, kapak dewa. Para dewa yang menyaksikan mengira tubuh bagian bawah Adam akan hancur. Namun, ketika debu menghilang, tendangan Zeus hanya mengenai udara. Lalu dia mengejek, meski kau pandai menghindar, apa gunanya? Adam tak menggubris. Dia mulai melangkah seperti Zeus barusan.
Tiba-tiba, dengan satu pukulan, Zeus memuntahkan darah. Adam mulai melancarkan serangan bertubi-tubi, kembali dalam 0,0001 detik, lalu 0,00001 detik. Akhirnya, dia menggunakan jurus yang sama seperti Zeus. Tinju meteor senja, dan pukulannya jelas lebih cepat dan akurat. Zeus tak mampu membalas. Namun, ini belum berakhir. Adam bahkan menggunakan kapak dewa. Para dewa terperangah, karena tendangan itu hampir menghabisi Zeus. Tak ada yang menyangka, Adam ternyata sekuat ini. Itu benar-benar seperti bertarung melawan bayangan dirinya sendiri. Ternyata, saat Tuhan menciptakan manusia, meniru dengan wujudnya sendiri, Adam, sebagai manusia pertama, tidak hanya memiliki tubuh setara dewa, tetapi juga mendapatkan kemampuan khusus, yaitu mata dewa. Setiap gerakan lawan yang dilihatnya, bisa ditirunya dengan sempurna. Setelah menyadari hal ini, Zeus tertawa terbahak-bahak, otot-ototnya membesar, urat-uratnya menonjol. Dengan cepat ia menyelesaikan transformasi tahap kedua. Seberapa mengerikan Zeus yang mengamuk, ia mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan energi. Saat energi terkumpul, Zeus menyerang. Kecepatan tinjunya mencapai angka yang mencengangkan. 0,00000000001 detik. Waktu di arena seakan berhenti. Burung-burung di langit berhenti terbang. Tinju Zeus terus membesar di mata Adam. Inilah jurus pamungkasnya. Tinju melampaui waktu. Semburan darah muncrat. Yang terkena pukulan ternyata Zeus. Jurus yang bagus. Para dewa tercengang. Tak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ternyata, saat Zeus menggunakan jurus pamungkasnya, Adam menggunakan mata dewa untuk menirunya. Lalu, dengan selisih tipis, ia menghindari serangan itu, dan membalas dengan jurus yang sama. Manusia di pinggir arena bersorak. Mereka menyaksikan sendiri seorang dewa tumbang di kaki manusia. Seorang Valkyrie di samping langsung menjadi penggemar berat. Ia tak mengerti mengapa seorang manusia bisa begitu kuat. Brunhilde menjelaskan bahwa kekuatan Adam berasal dari kebenciannya terhadap para dewa. Dahulu di Taman Eden, Adam hidup tanpa beban. Namun suatu hari, Dewa Ular yang mesum melecehkan Hawa. Hawa menolak. Dewa Ular menjadi marah, dan menuduh Hawa mencuri buah pengetahuan. Di pengadilan, yang hadir hanyalah para dewa, yang tentu saja tidak akan memihak manusia. Hawa akhirnya dihukum pengasingan. Saat itu, seorang raksasa masuk, dan langsung roboh di pintu. Adam perlahan masuk ke ruang sidang, sambil membawa sekeranjang buah pengetahuan. Lalu ia menggigit salah satu buah. Para dewa tercengang. Adam menggigit setiap buah, dan membuangnya sembarangan. Dewa Ular murka, dan merobek dasinya, menunjukkan wujud aslinya untuk menyerang Adam. Tatapan Adam mendingin. Saat Dewa Ular menyerangnya, ia menggunakan mata dewa untuk meniru jurusnya. Dewa Ular pun tumbang oleh jurusnya sendiri. Ayo pergi bersama, dan membangun rumah kita sendiri. Adam dan Hawa pun dibuang ke dunia manusia, dan tidak pernah kembali. Di dunia nyata, Zeus terkapar tak berdaya. Melihat itu, wasit hendak mengumumkan kemenangan umat manusia. Namun, sebuah tangan raksasa mencengkeram kepalanya. Zeus hidup kembali. Kemudian, di tengah tatapan terkejut semua orang, ia memasang kembali kepalanya dengan kedua tangannya. Meskipun berhasil hidup kembali, pukulan keras Adam telah melukainya cukup parah. Ia terpaksa mengakui kekuatan Adam. Namun, sebagai dewa yang maha tahu, ada satu hal yang membuatnya bingung. Ia tidak merasakan kebencian terhadap para dewa dari Adam. Lalu ia bertanya pada Adam untuk apa ia bertarung. Adam memberitahu Zeus, saat kau harus melindungi anakmu. Apakah perlu alasan lain? Seluruh umat manusia meneteskan air mata haru. Mereka serentak berdoa. Mereka hanya berharap satu hal, yaitu agar Adam bisa menang dengan selamat. Benar-benar buta, suamiku. Hentikan, jangan memaksakan diri lagi, ayah bodoh. Menyerahlah. Betapa mengharukannya pemandangan ini. Demi melindungi umat manusia, Adam sampai beradu pukul dengan Dewa Raja Zeus. Meskipun matanya buta, ia tetap tidak mau menyerah. Sebenarnya, Adam awalnya memiliki keuntungan dengan mata ilahinya. Ia mendominasi pertarungan. Namun, Zeus masih punya kartu as. Ia mematahkan lututnya sendiri, dan dengan cara yang sangat menyakitkan, ia memadatkan otot-ototnya. Saat debu menghilang, muncullah Zeus yang kurus kering. Inilah wujud terakhirnya, Adamas. Zeus yang marah kembali menyerang Adam. Serangan yang tampak sederhana, namun mengandung energi yang tak terbatas. Tangan kanan dewa sejati melawan mata ilahi. Adam kembali menirunya dengan sempurna, dan membalikkan serangan ke Zeus. Tapi Zeus tidak peduli, malah, ia mulai menyerang dengan membabi buta. Pertarungan mereka bahkan menghancurkan tanah arena. Saat ini, Adam tampak tak terkalahkan. Namun, Brunhilde menyadari ada yang tidak beres. Meskipun mata ilahi bisa meniru gerakan Zeus,
Penggunaan dengan intensitas tinggi seperti ini membuat mata Adam terlalu panas. Hal ini membebani sirkuit sarafnya. Sekarang, setiap pukulan Zeus adalah serangan mematikan yang tak terhindarkan. Adam harus meniru semuanya. Jika terus begini, akibatnya bisa fatal bagi Adam. Untungnya, wujud terakhir Zeus tidak bisa bertahan lama. Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Adam, otot-ototnya mulai berdarah. Tubuh keduanya sudah diambang kehancuran. Pertarungan sengit ini membuat penonton tegang. Baik dewa maupun manusia berdiri, bersorak untuk perwakilan mereka. Saat itu, Adam mendaratkan pukulan keras ke wajah Zeus. Setetes darah jatuh tepat di mata Adam. Kebuntuan telah pecah. Tetes darah ini menjadi pukulan terakhir bagi Adam. Penglihatan dewanya hancur. Dia tidak bisa lagi menghindari serangan Zeus. Situasi di arena berbalik dalam sekejap. Adam hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk bertahan. Matanya sudah benar-benar buta. Zeus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bertubi-tubi. Adam tampak akan gugur di medan perang. Para penonton tak kuasa menahan air mata. Bayi-bayi dalam gendongan mereka menangis terseduh-seduh. Meskipun buta, Adam masih ingin melindungi anaknya. Di suatu tempat, ada bayi yang menangis. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Baik itu manusia atau dewa yang mengerikan. Ayah akan mengalahkan mereka semua. Saat Zeus melancarkan pukulan berat, Adam tiba-tiba menangkap rambut Zeus. Keduanya pun memasuki pertarungan ketahanan terakhir. Mereka saling beradu pukulan dengan sekuat tenaga. Demi kehormatan masing-masing, tak ada yang mau menyerah. Meskipun tubuh mereka sudah diambang batas, mereka terus saling menghajar. Pertarungan sengit ini baru berakhir saat senja. Setelah melancarkan pukulan terakhir, Zeus tiba-tiba berlutut. Sementara Adam tetap berdiri, dengan senyum di wajahnya. Semua orang mengira Adam menang. Namun wasit menyadari, Adam tidak bergerak. Istri Adam, Hawa, Zeus menjelaskan, sebelum dirinya tumbang, Adam sudah mati. Tapi dia tidak mau menyerah. Tubuhnya terus melayangkan pukulan. Meskipun kalah, Adam mendapatkan pengakuan dari Raja Dewa Zeus. Semangat pantang menyerahnya menginspirasi semua yang hadir. Manusia memang sudah kalah 2 kali, tapi mereka tidak berkecil hati. Malah, mereka semakin yakin menghadapi pertandingan selanjutnya. Mengapa Dewa Laut Poseidon dijuluki dewa yang paling mengerikan? Dulu, dalam Perang Titan, Zeus muda mengalahkan ayahnya, Kronos, dan menjadi Raja Olympus yang baru. Namun, kakaknya, Hades, merasa tidak puas. Dia menemui adiknya, Poseidon, untuk mengajaknya menggulingkan kekuasaan Zeus. Namun, Poseidon sangat membenci pemberontakan. Dia pun menusuk tubuh Hades dengan trisulanya, dan menghapus keberadaannya dari mitologi Yunani. Para dewa lainnya terdiam. Tak ada dewa yang berani membantah. Karena dia adalah Poseidon, tiran lautan. Pertarungan Ragnarok ketiga akan segera dimulai. Arena berubah drastis. Poseidon naik ke atas ring lebih dulu. Aura kebesarannya membuat arena hening seketika. Semua orang di pinggir arena ketakutan dan tak berani bicara. Bahkan para dewa pun berkeringat dingin. Menghadapi musuh yang begitu kuat, para Valkyrie mengirimkan seorang pendekar Jepang yang tak dikenal. Ternyata dia adalah pecundang terkuat sepanjang sejarah. Sasaki Kojiro. Manusia pun meragukannya. Mereka mengkhawatirkan kekuatan Kojiro. Namun, saat pedang Kojiro menyentuh tanah, permukaan laut yang tadinya bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Musashi Miyamoto langsung merasakan bahwa Kojiro telah mencapai tingkat yang diimpikan semua pendekar pedang. Tak tertandingi di dunia. Setelah wasit memberi aba-aba, ronde ketiga resmi dimulai. Kojiro terlihat memancarkan aura pedang, dan langsung berada di hadapan Poseidon. Dengan kekuatan membelah gunung, ia melancarkan serangan yang tak tertandingi. Namun, Poseidon dengan mudah menghindarinya, dan mengangkat trisulanya untuk membalas. Berdasarkan hukum inersia, tebasan Kojiro tak bisa dihentikan. Tapi, dengan menggabungkan pengalaman kekalahannya yang tak terhitung jumlahnya, ia kini memiliki cara untuk mengatasinya. Ia menggertakkan giginya, dan mengerahkan kekuatan pada kedua tangannya. Mengangkat kembali pedang saktinya. Inilah jurus andalannya, Tsubame Gaeshi. Meskipun hanya memotong sehelai rambut emas Poseidon, itu membuktikan bahwa Kojiro memang layak bertarung. Melihat itu, Poseidon langsung melancarkan jurus pamungkasnya, gelombang amarah. Menghadapi tusukan cepat yang mengejutkan, Kojiro terus menghindar. Bukan karena ia melihat serangan itu, melainkan karena pengalaman bertarungnya. Kojiro muda pernah menantang banyak petarung kuat. Meskipun sering kalah, ia terus berduel dengan lawan-lawannya di dalam pikirannya. Sejak Poseidon memasuki arena, Kojiro telah membayangkan sosok Poseidon di benaknya, dan terus berduel dengannya, mensimulasikan ribuan cara serangan lawan. Jika Adam memiliki serangan balik tercepat, maka Kojiro memiliki prediksi tercepat. Jadi, seberapa dahsyat pun serangan lawan,
Kojiro bisa memprediksi serangan lawan terlebih dahulu. Inilah kemampuannya. Senryu Musou. Setelah satu serangan, keduanya terpisah. Poseidon tampaknya menyadari kemampuan lawannya. Melihat Kojiro yang terengah-engah, sudut bibirnya membentuk senyuman. Detik berikutnya, ia langsung menyerbu. Begitu cepat hingga meninggalkan bayangan. Meskipun bisa memprediksi serangan, tubuhnya tak mampu bereaksi. Lambung Kojiro tertusuk trisula. Ia berlutut dan memuntahkan darah. Poseidon mengejek dengan angkuh. Bukankah kau bisa memprediksi gerakanku? Sampah. Pria ini ditusuk di pinggang oleh Dewa Laut. Berlutut dan memuntahkan darah. Tapi dia masih menolak untuk menyerah. Melihat itu, Dewa Laut Poseidon langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Petir dewa yang menghantam laut. Menghadapi tusukan cepat Dewa Laut, Sasaki hanya bisa bertahan. Namun seiring berjalannya waktu, dia bisa memprediksi serangan lawannya. Para dewa merasa takjub. Manusia biasa bisa memprediksi gerakan Dewa Laut. Itulah kemampuan Sasaki. 1000 tangan tanpa tanding. Ini ilmu pedang Sasaki. Hampir menyamai ranah para dewa. Ia dengan cepat mendekati Dewa Laut. Dan melancarkan serangan dahsyat. Dewa Laut berhasil menghindar. Tapi Sasaki masih punya rencana cadangan. Ia membalikkan pegangan pedangnya. Dan menggunakan jurus pamungkas aliran Ganryu-nya. Toragiri. Menghadapi serangan balik Sasaki, Poseidon tampak tak peduli. Ia tiba-tiba muncul di belakang Sasaki. Saat Sasaki menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Senjatanya hancur oleh trisula. Sasaki tercengang. Ia tak bisa bertarung lagi. Para dewa yakin akan kemenangan mereka. Dan bersorak-sorai. Di sisi lain, umat manusia putus asa. Dalam situasi genting ini, Sasaki tetap tak menyerah. Ia memungut pecahan pedangnya, dan meletakkannya di dada. Sasaki telah berkali-kali mengaku kalah. Tapi kali ini ia tak mau kalah. Senjata sakti itu merasakan semangat juang Sasaki. Dan memancarkan cahaya terang. Bersamaan dengan teriakan Sasaki, kekuatan yang tertidur di dalam senjata sakti itu meledak. 2 cahaya melesat menembus langit. Valkyrie yang membawa keyakinan Sasaki, membentuk kembali tubuhnya dan menyelesaikan penempaan ulang senjata sakti. Saat cahaya menghilang, pecahan pedang di tangan Sasaki telah berubah menjadi 2 senjata sakti. Pertarungan dimulai lagi. Keduanya menarik napas dalam-dalam. Poseidon menyerang lebih dulu. Menghadapi tusukan secepat kilat, Sasaki berhasil menangkis semuanya. Ia menggunakan jurus aliran Hozoin Ryu untuk menangkis. Gerakan kaki aliran Yagyu Shinkage Ryu untuk menghindar. Dan kekuatan destruktif aliran Ito Ryu untuk menyerang. Ia bahkan menggunakan teknik perubahan wujud sang pendekar pedang. Darah muncrat, wajah Poseidon terluka. Tapi ini baru permulaan. Sasaki terus menyerang. Ia mengumpulkan kekuatan semua pendekar pedang. Dan menghujani Poseidon dengan serangan bertubi-tubi. Saat serangan berakhir, Poseidon sudah penuh luka. Tapi ini membuatnya benar-benar marah. Ia mengoleskan darah ke rambutnya. Dan otot-ototnya mulai membesar. Lalu ia langsung menyerbu. Dewa Laut memutuskan untuk tak lagi menahan diri. Ia melancarkan jurus pamungkasnya. Banjir besar 44 malam. Tusukan secepat kilat bertubi-tubi. Bayangan trisula membentuk bola, seolah ingin menelan segala sesuatu di arena. Sasaki berusaha keras untuk bertahan. Para dewa kembali tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat Poseidon mengerahkan seluruh kekuatannya. Sasaki terus melawan dengan gigih. Kesadarannya mulai memudar. Ia mengira telah menyentuh dasar laut. Namun ternyata ia justru membuka jurang yang tak berdasar. Saat Kojiro hendak menyerah, teriakan rekan-rekannya terdengar di telinganya. Kojiro, berjuanglah. Kojiro, ini baru permulaan. Didorong oleh semangat para pendekar. Semangat juang Kojiro kembali berkobar. Ia kembali melampaui batas dirinya. Mencapai ranah yang diimpikan semua pendekar. Tak tertandingi. Saat ini, Kojiro telah menyatu dengan alam. Bukan hanya gerakan lawan, bahkan getaran udara, dan getaran tanah. Dapat ia prediksi, serangan Poseidon selanjutnya tak mampu mengenainya. Bagaimanapun Dewa Laut menyerang, Kojiro dapat memprediksinya dengan sempurna. Saat pedangnya menyentuh dasar laut, ia akhirnya tiba di hadapan Dewa Laut. Sasuga, serang, dengan jurus pamungkas aliran Niten Ichiryu. Tsubame Gaeshi, Manji Guruma. Ia menebas tangan kanan Poseidon yang memegang trisula. Poseidon mencoba mengganti tangan, namun kembali ditebas. Para dewa tercengang, mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Poseidon menggigit trisulanya dan kembali menyerang. Namun tubuhnya tertusuk pedang kembar dan tewas seketika. Manusia akhirnya meraih kemenangan pertama. Kojiro menjadi manusia pertama yang membunuh dewa. Menghadapi hasil yang tak terduga ini, para dewa terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa manusia memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di sisi Valkyrie, tekad mereka untuk mengalahkan para dewa semakin kuat. Oleh karena itu, di pertandingan selanjutnya, mereka harus bertarung dengan tekad yang sama.
Pertarungan Ragnarok ronde keempat akan segera dimulai. Bangunan bergaya Inggris bermunculan di arena. Demi meraih kemenangan, Valkyrie mengirimkan pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah, Jack the Ripper. Untuk membalaskan dendam, para dewa Yunani mengirimkan pahlawan terhebat dalam mitologi Yunani, Herakles. Dalam pertarungan antara keadilan dan kejahatan ini, siapakah yang akan menang? Mari kita saksikan pertarungan ini. Herakles menunjukkan kemarahan yang luar biasa, karena lawan-lawan yang lain adalah pria-pria sejati seperti Lubu dan Adam. Sedangkan lawannya adalah pembunuh berantai mesum yang mempermainkan nyawa gadis-gadis muda. Kenapa dia? Ini lelucon macam apa? Brunhilde. Jack tampak kesal. Ia langsung mengeluarkan senjatanya, dan dengan mudah menebas lampu jalan di pinggir jalan. Lalu ia menatap Herakles dengan penuh provokasi. Saat Herakles hendak memulai pertarungan, Jack berbalik dan kabur. Dalam sekejap, ia menghilang di gang sempit. Klerus merasa dipermainkan seperti badut. Dia segera mengejarnya. Saat dia melihat Jack lagi, dia mendapati Jack sedang santai minum kopi. Jack bahkan menawarinya secangkir. Klerus mengangkat senjatanya, siap menyerang. Namun, dia terkejut melihat kawat baja yang sangat tipis di depannya. Jika dia sedikit saja lengah, mungkin dia sudah buta sekarang. Dia memutuskan kawat itu, tetapi tiba-tiba hujan pisau kecil menghujamnya. Untungnya, Klerus memiliki tubuh yang kebal. Semua pisau itu menjadi besi tua. Senjata manusia toh tidak bisa melukai dewa. Jack terus minum kopinya, seolah tidak peduli. Klerus sudah berada di sampingnya. Saat dia mengangkat senjatanya untuk menghantam Jack, Jack mengeluarkan pistol dari sakunya. Tapi yang ditembakkan adalah kait pelarian. Melihat Jack melarikan diri lagi, kemarahan Klerus memuncak. Dia menghancurkan tanah dan melompat. Lalu, dia mendarat di atas Jack. Dia langsung mengayunkan senjatanya ke bawah. Dengan panik, Jack mengeluarkan gunting untuk menangkis. Namun, gunting sakti itu hancur berkeping-keping. Manusia di pinggir lapangan merasa putus asa. Apakah pertarungan ini akan berakhir di sini?